Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman pada hari ini. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mendampingi anak-anak dalam segala usia, dalam segala jenjang pendidikan, dan kita merasakan kebahagiaan dan juga anak-anak itu merasakan kebahagiaan. Hal ini dikarenakan beberapa waktu yang lalu ketika berjumpa dengan beberapa orang tua yang berkunjung, mereka berkata bahwa suster, mendampingi anak-anak itu susah-susah gampang ya. Ya, dalam hati saya mengamini, betul. Dalam artian tertentu itu memang susah-susah gampang. Tetapi kalau untuk saya tidak mengatakan sepenuhnya susah-susah gampang, karena saya meyakini bahwa saya terpanggil. Saya terpanggil untuk anak-anak yang Tuhan titipkan kepada saya di Kasih Mandiri Bersinar. Karena saya terpanggil, maka Tuhan sudah menyediakan sejumlah kemampuan di dalam diri saya. Tinggal saya bagaimana bekerja sama dengan rahmat Tuhan dan juga bagaimana saya mengolah apa yang Tuhan titipkan dalam diri saya tentang bagaimana cara saya mendampingi anak-anak. Cara yang pertama dan umum adalah saya berperan sebagai orang tua terhadap anak-anak saya dari balita, TK, SD, SMP, SMU, dan juga mahasiswa. Di dalam perjalanan saya melihat juga bahwa dengan perbedaan usia dan juga perbedaan jenjang pendidikan, tentu di dalam berkomunikasi itu saya tidak hanya berperan sebagai orang tua, tetapi saya bisa beralih menjadi siapa bagi mereka. Nah, kalau yang sudah terjadi, memang pertama saya adalah orang tua bagi anak-anak, tetapi kalau mereka sudah mulai bertumbuh remaja, seperti sudah SMA kelas 3, masuk ke jenjang mahasiswa, maka sikap saya kepada mereka itu beda. Di satu sisi memang sebagai orang tua terhadap anak, tapi di sisi yang lain saya berperan sebagai sahabat buat anak-anak muda ini. Karena apa? Karena saya ingin memenangkan sesuatu dalam diri anak-anak. Ketika mereka sudah mulai SMA kelas 3 dan juga sudah menjadi mahasiswa, itu relasi saya itu tidak hanya sebagai orang tua, tetapi tadi saya sudah bilang bahwa sebagai sahabat. Tujuan yang ingin saya peroleh adalah ada waktu tertentu saya bisa duduk bersama mereka, ngobrol, kita bisa curhat bareng, kita bisa bergurau, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih rileks. Daripada sebagai orang tua kan beda dengan sebagai sahabat atau sebagai kakak atau sebagai teman. Jadi beberapa anak di dalam Kasih Mandiri Bersinar ini, bila mereka benar-benar mengerti kebiasaan saya ini atau metode saya ini, maka mereka akan sangat memahami ketika saya berubah berhadapan mereka di depan banyak orang, di depan semua orang sebagai orang tua dan anak. Akan sangat berbeda. Bagaimana saya memperlakukan dia dengan lebih rileks, memperlakukan dia dengan sikap seorang kakak terhadap adik, bahkan sebagai seorang sahabat, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk curhat seluas-luasnya, sebebas-bebasnya di dalam bergurau itu. Dan biasanya akhir dari kita bergurau, akhir dari kita bercanda, itu nanti akan ada muncul harapan-harapan atau usul-usul dari mereka. Bunda, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana. Nah, mungkin Bunda, tadi Bunda menyampaikan ini kepada anak-anak, bagaimana kalau begini. Jadi kita seperti ada urun rembuk, seperti ada koreksi, tapi manis kedengarannya. Jadi inilah yang saya bilang tujuan yang saya mau raih. Jadi mereka dekat dengan saya sebagai orang tua mereka, ibu mereka, tapi juga di waktu tertentu mereka mendekati saya sebagai kakak mereka, sebagai sahabat. Sehingga mereka merasa bahwa di rumah ini yang kecil punya tempat, yang besar juga masih punya tempat di hati saya. Sehingga mereka tidak merasa asing ketika mereka sudah mulai beranjak remaja atau dewasa. Tetapi mereka tetap merasa bahwa saya ada untuk mereka, seperti mereka ada juga buat saya. Nah,
saya mau katakan bahwa dengan main peran seperti ini, itu saya banyak sekali memperoleh banyak input dari anak-anak ini. Jadi saya sangat diberkati sekali dengan kehadiran anak-anak yang aneka usia dan aneka pendidikan ini. Membuat saya juga ya berubah, beralih atau mencari informasi apa yang tepat buat saya sajikan untuk mereka di dalam perjumpaan. Jadi kurang lebih saya mau katakan bahwa jadilah seorang sahabat di dalam rumahmu, sehingga anak-anak itu merasa bahwa masih ada tempat untuk mereka di sini, masih ada hati untuk mereka. Biasanya kalau tanpa disadari, kalau saya hanya berperan sebagai orang tua, mungkin yang balita, TK, SD, SMP, SMO ya, kelas 2 ke bawah itu mungkin masih merasa ada kehangatan sebagai orang tua, ada mamanya. Tetapi ketika yang sudah remaja, sudah mulai mencari jati dirinya, dia sudah mulai merasa peran saya sebagai orang tua sudah tidak cocok. Jadi dia akan mencari teman di luar sana untuk dia bisa curhat, untuk dia bisa cerita dengan sesuai dengan pertumbuhan dia dan perkembangan dia. Ya, saya berharap dengan menjadi sahabat, dia bisa bercerita apa saja, walaupun tidak semua. Tetapi paling tidak ada hal-hal yang tersampaikanlah kepada saya apa yang dia ingini di saat dia sudah remaja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi juga bagi teman-teman dan juga sahabat sekalian, bahwa kita bisa menciptakan persahabatan di rumah kita sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita, bahwa anak-anak kita juga merasa betah, merasa punya orang, punya sahabat di rumah sendiri. Dan dengan demikian potensi-potensi mereka, talenta-talenta mereka itu bisa ditumbuh kembangkan juga di rumah kita sendiri. Jadi video selanjutnya ini salah satu bagian saya mau katakan bahwa hasil dari peran saya juga sebagai sahabat bagi anak-anak Kasih Mandiri Bersinar di dalam rumah kami. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi sahabat dan saudaraku di mana saja berada, bahwa kita bisa membangun persahabatan di rumah kita sendiri untuk anak-anak kita, untuk membantu mereka bertumbuh kembang di dalam talenta-talenta mereka. Terima kasih. Bunda kan lagi jemur nih. Nyanyiin satu lagu dong tentang matahari. Tentang matahari? Iya. Pakai Bang Putra dan Roh Kudus. Matahari yang indah, kau bersinar tak pernah berhenti. Matahari yang indah,
sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih matahariku. Tuhan, biarlah matahari ini bersinar, biarlah manusia dan alam semesta ini terus hidup dan mempunyai energi yang selalu membakar. Hidupku dan hidup semuanya akan selalu aman, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih matahariku. Terima kasih Tuhan, terima kasih matahariku.